Saya juga termasuk salah satu putranya ibu yang suka nyeleneh, Mas. Saya suka ya pengen tahu, penasaran. Kalau ibu-ibu yang tiga ini menjelaskan kepada saya bahwa ini tempat saya, ini saya. Sementara ibu Rantansari, kalau ditanya, Bu, pangapunten, ibu itu makomnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Viper Banyumas. Berjumpa lagi bersama saya, Mas Bul. Alhamdulillah Mas Bul bisa silaturahmi ke kediaman Ki Panggon. Ki Pangon, pemirsa. Di sini Mas Bul mau meluruskan sejarah tentang Adipati empat putrinya Adipati yang ada di Aji Barang. Kedudukannya akan dijelaskan sama Ki Panggon. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak saya semuanya, sesungguhnya kita semuanya pada hari ini saya akan sedikit menerangkan yang selama ini beredar di masyarakat tentang empat putrinya Adipati Aji Barang. Pada zaman dahulu ada kerajaan di Aji Barang yang selama ini sebagian masyarakat hanya katanya. Sebaiknya saya daripada sore hari ini saya ingin menjelaskan sekilas dan sebagian kecil tentang beliau empat putrinya Adipati Aji Barang. Yang satu itu beliau yang dinamai Ibu Rantansari. Yang kedua Ibu Pandansari. Yang ketiga Ibu Mayangsari, dan yang keempat Ibu Pandanayu. Demikian yang selama ini saya ketahui tentang sejarah perjalanannya beliau yang saya ketahui. Salah satunya Ibu Rantansari adalah sampai sekarang ini eksis untuk di bidang kepada yang senang ebek. Lebih kepada ebek karena beliau waranggana. Sinden. Iya, di samping iya diberi ke kuda lumping, ke Pesinden. Ibu Rantansari itu sering mungkin bukan sebagian, khususnya di Banyumas, khususnya di Aji Barang, Ibu Rantansari sangat dikenal sekali dengan kuda kepang. Kodamnya kuda kepang, kuda lumping. Terutama di waranggananya, di Pesindennya, dan juga seringkali masuk ke wayang-wayangnya. Ibu Rantansari sampai hari ini pun saya tidak pernah dikasih tahu beliau. Selama waktu itu ya guru saya masih hidup pun saya tanya, beliau tidak pernah menjawabkan ibu itu sesungguhnya meninggal di mana. Beliau selalu mengatakan, kok orang usah ngerti kehadiran ibu anu nanti, tapi ibu gue petilasannya petilasannya banyak. Iya, yang saya ketahui di daerah Bumiayu aja ada 2 tempat. Iya. Di daerah mana? Bumiayu. Iya. Satu di apa ya situ? Ya Allah namanya. Bandung Indah. Bandung Indah. Iya, di Bandung, di daerah Bandung, di desa Bandung. Yang dari Masjid Agung Bumiayu itu kalau dari sini belok ke kiri. Iya. Yang kedua di sini ya Mas, Pegujengan ya? Iya. Di situ. Dan yang di sini juga ada, yaitu di lurusnya sini Karanglo ke Karangmancung apa ya? Yang sawah sana. Itu ada petilasan di sawah. Iya, di sana tuh Ibu Rantansari itu. Dan di Keracak ya, di tapetnya Mbak Kaki Kiai Langgeng juga beliau di situ. Jadi Ibu Rantansari saya tidak pernah dikasih tahu di mana beliau. Hanya saya dikasih tahu beliau
memberikan kepada saya bahwa tidak perlu tahu ibu ada di mana, yang penting ibu selalu ada hadir dengan panjenengan, meyakini karena Allah bahwa ibu ada, itu pasti ibu ada. Itu Ibu Rantang Sari. Nah, beliau eksis di Epik di Kuda Lumping. Itu Mas. Yang kedua itu ya? Yang kedua adalah Ibu Pandansari, yang mana saya menurut beliau yang waktu itu ya juga sering meraga sukma di guru saya, yaitu Rama Warsid, yang rumahnya di Cikembulan, Ciroyom, bahwa memang itu di Gunung Putri Sawangan. Oh, di daerah. Iya, Sawangan Gunung Putri itu apa nih? Beliau memang meninggal di sana. Oh, berarti di situ ada makam. Ya, ada makam. Itu bukan petilasan, tapi makamnya beliau langsung di situ, dan di bawahnya itu ada makom ibu embannya. Iya, itu Mas. Ibu embannya namanya Ibu Siti Rahayu. Di atas Ibu Pandansari, yang di bawah itu Ibu Siti Rahayu. Memang sekilas banyak orang, menurut saya yang sering, bukan sering kali ya, kadang-kadang beliau sering masuk ke ngeraga sukma ke guru saya waktu yang masih hidup. Saya bilang bahwa yang di Gunung Putri adalah Ibu Pandansari, dan di situ asli ibu memang meninggal di situ. Karena menurut sejarahnya beliau, dahulu kala waktu itu beliau dijodohkan dengan seorang adipati, tapi beliau tidak suka, tidak mau. Maka tanpa pamit dia melarikan diri dan didampingi oleh biumban. Iya, yang ngasuh. Yang ngasuh namanya Ibu Siti Rahayu. Menurut saya ketahui, beliau pernah menyampaikan napak tilasnya Ibu Pandansari itu bermula dari yang beliau katakan dari Pancurendang. Dari Pancurendang. Makanya Pancurendang itu menurut beliau asal kata dari pancuran sendang. Dari pancuran itu air dari gunung yang keluar, tapi di bawahnya itu ada kali kecil. Iya, apa ini namanya ya? Kalau di sini apa sih, air kecil ya? Apa sih namanya itu, tempat air mengalir? Kalen. Iya, makanya dinamain Pancurendang. Tuh berjalan lagi ibu ke sana, makanya untuk di daerah sana menuju ke Sawangan ada yang namanya Desa Sawangan, ada namanya Desa Bulus Pepe. Itu silsilah tinggalannya Ibu Pandansari ketika melarikan diri ke Gunung Putri. Dan akhirnya meninggal di sana. Iya, dan akhirnya menetap di sana juga sampai almarhum di sana. Dengan sekarang masih ada petilasannya itu ya. Asli Mas, iya makam, bukan petilasan. Berarti yang itu asli makam. Iya, yang di Gunung Putri itu makomnya beliau. Dan ya makom ibu umbannya di bawah itu namanya Ibu Siti Rahayu. Di Gunung Putri yang jelas yang saya ketahui ada 2 makom. Yang di atas sama yang di bawah. Iya, yang di atas sama yang di bawah. Yang putra ketiga itu? Dulu saya menjelaskan tentang silsilah batu. Iya. Selama ini beredar cerita ataupun kata baku, khususnya orang Aji Barang yang mengistilahkan watu kenteng. Menurut beliau yang saya ketahui, dan beliau ya aslinya sering ngeraga sukma ke almarhum guru saya, itu bukan watu kenteng, itu namanya watu penteng, pakai V, penteng. Gitu. Iya, lah kenapa dikatakan ada namanya watu penteng? Menurut ibu itu adalah batu yang tempat buat jemur baju. Gitu. Jadi dinamakan watu penteng. Watu penteng buat menteng baju Mas.
Ya baju habis dicuci, dijemur, angkasi kan anak pemean ya, baru zaman kunan dia ibu-ibu juga. Anak waktu amba ya gari gebrak bae, menteng kelambi. Kon iya. Itu namanya jadi banyak sekarang bahkan udah baku banget didengar sama kita adalah waktu kenteng. Iya, waktu kenteng. Iya. Tapi sesungguhnya menurut beliau ya yang kedua tidak menyalahkan wong ilat-ilate wong jere wong Jawa asal krungu. Asal krungu namanya. Sebenarnya menurut beliau yang saya dengar dari beliau langsung itu waktu penting. Dan anak yang ketiga adalah Ibu Mayang Sari. Ibu Mayang Sari beliau dimakamkan di daerah Cilacap. Jauh itu? Ya, di wilayah Gunung Simping. Gunung Simping itu di daerah Pertamina. Oh, di daerah pertama itu yang pabrik-pabrik. Iya, Pertamina di situ, ya, di situ. Dari situ, di situ asli kuburannya, tapi kan di dekat perumahan. Tapi ya mungkin di perumahan akhirnya dipugar atau gimana lah. Ya, setahu saya sekarang juga udah nggak ada situsnya. Dan menurut penyampaian beliau, ya itu juga saya kembali lagi, saya seringkali Ibu Mayang Sari setiap saya kan suka sowan ke guru saya setiap malam Jumat Kliwon ya Mas. Ya sewaktu-waktu Ibu rawuh dan Raga Sukma ke tubuh guru saya bahwa beliau sampai sekarang ini ikut dengan istrinya Mbah Kaki Semar, Mbah Ismoyo Jati. Yaitu di Gunung Serandil. Berarti masih di Cilacap. Masih di Cilacap juga ikut gabung di tempat tinggalnya kayak manusia melu itulah. Melu nunut ngiup di tempatnya Ibu Dewi Sutiragen kalau itu anda Ibu. Itu istrinya Mbak Kaki Semar. Kalau di situ terkenalnya Ibu Dewi Ratu Kanestren. Jadi beda lagi namanya itu ya. Iya, kalau jadi sana tetap Ibu Mayang Sari, tapi ikut di tabetnya Ibu Dewi Ratu Kanestren, di istrinya Mbak Kaki Semar. Karena di sini tempat makomnya Ibu Dewi Kanestren, kalau menurut saya itu ke arah mana utara ya, itu ada petilasannya Mbak Kaki Semar. Namanya ada gua kecil di Gunung Serandil itu namanya di situ di guanya Mbah Kaki Ismoyo Jati. Ismoyo Jati itu Kaki Semar. Iya, gitu. Nah, itu yang keempatnya adalah Ibu Dewi Pandan Ayu. Pandan Ayu itu adanya di Candi Negara. Dari Candi Negara masih di Kecamatan Cibarang. Itu petilasan atau makamnya di situ? Itu makam. Jadi cuma satu putranya aja yang nggak dimakamkan, itu nggak ada makamnya ya? Iya, cuma Ibu Rantan Sari karena saya juga termasuk salah satu putranya Ibu yang suka nyeleneh Mas. Saya suka ya pengen tahu, penasaran. Kalau Ibu ini ibu-ibu yang tiga ini menjelaskan kepada saya bahwa ini tempat saya, nomor saya. Sementara Ibu Rantan Sari, kalau ditanya, Bu pangampunten Ibu itu makamnya di mana? Kok rasa takon Ibu ke anak ngatin. Itu Ibu Rantan Sari kalau ditanya seperti begitu. Kalau Ibu Rantan Sari kalau diistilahkan di dunianya itu orangnya cantik yang luar biasa, tapi gandes, judes tapi kewes. Iya, wongnya kerek, wong pesinden sih. Iya, jutek tapi manis. Oh, jenengan kalau dilihat Ibu Rantan Sari langsung pingsan. Langsung jatuh cinta langsung pingsan. Nah, berikut itu Ibu yang serangkan lagi balik lagi Ibu Pandan Ayu yang beliau dimakamkan di Candi Negara. Menurut cerita beliau, Ibu itu Ibu Pandan, pangapunten Ibu, ulah lagi cerita niki. Yang Ibu hadir.
Jadi ibu waktu itu diperebutkan oleh Adipati Slawenegara. Jadi 25 adipati memperebutkan Ibu Pandanayu. Tapi langkah siji sing ditampak. Kenapa itu ya? Ya orang seneng ngabe. Jenengan padake orang sing kepilih nang Ibu Pandanayu. Menurut cerita, menurut ibu cerita, pada rembukan jebule ibu we di apa ya cara siki diculik, dikubur urip-urip. Dan itu makamnya di Iya, di Sandinegara. Akhirnya ibu ngudar apa namanya sih ya? Apa sih namanya? Ngucap apa ya? Sumpah. Ngucap sumpah. Iya. Pokoknya anak putu sing aku dikubur urip angger anak bocah ayu nganti ijaban oleh bojo kudu digawa pindah maring tempat liyane ora kena manggon nang Candinegara. Menurut ibu anggar manggon nang Candinegara umure ora. Jadi mulanya anggar si wong Candinegara pada umumnya nang sing mau bukan wong Candinegara mirengaken niki kula hanya menyampaikan satu wasiatnya Ibu Pandanayu. Angger dua anak ayu kon bojo gagianan kon melu bojone ataupun kon mindah kontrak selain nang Candinegara. Karena udah ada. Iya, karena udah ada ipat-ipat ya. Kalau zaman dulu ipat-ipat. Sumpah saking kecewane Ibu Pandanayu. Ya. Gitu. Mungkin itu aku mau ngomong ya. Iya, itu aja sekilas cerita pengetahuan yang menurut saya juga terima kasih adanya Mas Bul dari apa ya? Viper Banyumas yang ingin sedikit mengorek tentang sejarah ya keempat putrinya Adipati Aji Barang yang juga menurut saya selama ini beredar di masyarakat itu kurang nyaman didengar. Masih simpang siur dan kadang-kadang salah menunjukkan tempat, salah menunjukkan silsilah sehingga salah kaprah. Nah, itu nama pada sore hari ini alhamdulillah ada wawancara ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat para penonton, para pendengar ini ya untuk menjadi pedoman. Karena saya punya keyakinan ini benar. Kenapa? Karena yang menyampaikan menurut kesaksian saya dan satu perguruan saya itu beliau hadir ngeraga sukma di almarhum guru saya. Guru saya adalah Bapak Warsid yang rumahnya di Ciroyom Cikembulan. Tapi udah almarhum, Mas. Nah, itu yang saya lanjutkan kepada panjenengan. Itulah sepintas pengetahuan saya. Adapun kurang lebihnya saya sebagai manusia biasa ya, mungkin ada kekurangan, ada kehilapan, banyaknya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga konten ini menjadi konten manfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, and share. Mungkin itu aja ya. Ya. Assalamualaikum.